Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk semuanya. Berjumpa kembali di channel Zona Inspirasi. Untuk kesempatan video kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang 9 hal yang bisa mengundang datangnya hantu ataupun makhluk halus. Hal sepele yang terkadang tanpa kita sadari. Terkadang apa yang kita lakukan itu justru bisa mengundang datangnya hantu ataupun makhluk halus kepada kita. 1. Membakar terasi. Ternyata membakar terasi itu bisa mendatangkan hantu untuk datang kepada kita. Percaya atau tidak? Tapi dari beberapa masyarakat Indonesia mempercayai tentang mitos bahwa jika membakar terasi saat malam hari, terutama tengah malam, itu justru bisa mengundang datangnya hantu untuk datang. Kalau dipikir-pikir, membakar terasi pastinya untuk membuat sambah kan? Tetapi ternyata dari beberapa orang, beberapa masyarakat mempercayai tentang jika membakar terasi itu mampu mendatangkan hantu ataupun setan untuk datang. Karena dipercayai bahwa bau terasi yang dibakar itu adalah bau kesukaan hantu ataupun setan. Maka dari itu, di saat orang membakar terasi di malam hari, maka orang itu bisa melihat kehadiran hantu. Karena memang bau terasi itu bisa mendatangkan hantu untuk datang. Bagaimana kalau menurut kamu tentang mitos ini? Percaya atau tidak? Komen di bawah. 2. Memukul piring kaca. Ternyata memukul piring kaca juga bisa mendatangkan hantu. Sebenarnya piring kaca yang biasanya membuat kita untuk makan itu ternyata mempunyai nilai mistis. Tetapi piring kaca itu akan ada nilai mistisnya jika piring kaca itu dipukul dengan sendok besi. Memukul piring kaca dengan sendok besi itu sama halnya kamu itu mengundang datangnya makhluk halus untuk datang. Dengan ritme memukul dari nada rendah hingga nada tinggi. Apalagi nada yang tinggi itulah yang sangat disukai makhluk halus untuk datang. Jika piring kaca dipukul dengan sendok besi. Bagaimana kalau menurut kamu tentang hal ini? Percaya atau tidak? Langsung komen di bawah. Tentang piring kaca yang dipukul dengan sendok besi bisa mendatangkan hantu untuk datang. Karena ini dipercayai oleh beberapa masyarakat Indonesia. 3. Menyisir rambut tengah malam. Ternyata menyisir rambut tengah malam itu juga bisa berakibat mengundang makhluk halus untuk datang. Tetapi ada beberapa hal barang juga yang mampu mendatangkan hantu di saat orang itu menyisir rambut pada tengah malam. Seperti halnya cermin datar, lilin, terutama misalnya di saat tengah malam tiba-tiba lampu mati dan otomatis kamu pasti menyalakan lilin. Nah, di saat kamu menyalakan lilin, kamu pasti duduk di depan kaca. Nah, tanpa kamu sadari ada keinginan kamu untuk menyisir rambut kamu. Nah, disitulah ada 3 hal barang: lilin, kaca datar, dan sisir. Nah, itulah 3 hal itulah yang memicu tentang datangnya makhluk halus untuk datang. Jadi tidak hanya menyisir rambut tengah malam itu akan datang itu tidak. Tetapi jika memang ada 2 barang juga yang bisa memicu tentang datangnya makhluk halus ya. Seperti tengah malam yang saya bilang itu tadi, lilin, kaca datar, sisir, dan saat menyisir tengah malam itu tanpa kamu sadari, tanpa kamu sangka-sangka, tiba-tiba makhluk halus itu bisa akan datang. Bisa di depan kamu, di kaca itu, ataupun justru di samping kamu. Dan itu terlihat di kaca.
Bagaimana kalau menurut kamu tentang hal ini? Tentang mitos ini. Percaya atau tidak? Tapi memang masih banyak orang yang masih mempercayai tentang mitos ini. 4. Meletakkan kursi di depan kaca. Katanya sih, bila kita meletakkan kursi di depan kaca datar, itu sama halnya kita mempersilahkan hantu untuk datang, untuk duduk di depan kaca itu. Jika kamu pernah meletakkan kursi di depan kaca datar, berarti kamu sudah mengundang hantu untuk datang. Tapi ini hanya kepercayaan beberapa masyarakat Indonesia saja ya, hanya beberapa. Dan yang biasanya datang itu adalah hantu kuntilanak yang biasanya duduk di kursi di depan kaca. Nah, percaya atau tidak tentang mitos ini? Langsung saja komen di bawah bagaimana menurut kamu tentang hal ini. 5. Usap mata dengan arang. Nah, arang dipercayai mampu membuka mata batin seseorang. Terlebih di saat seseorang mengusapkan arang itu di alis ataupun di bawah mata. Nah, dia akan bisa melihat makhluk halus, bisa melihat keberadaan makhluk halus itu berada. Sebagian orang mempercayai tentang kebenaran ataupun tentang mitos ini bahwa arang itu juga bisa membuka mata batin seseorang. Nah, kalau dari beberapa kamu berani mau mencoba, silahkan ya. Cari arang, usapkan di alis ataupun di bawah mata. Dan setelah itu, coba cari tempat yang memang mistis menurut kamu. Nah, dan tentunya harus tengah malam. Ya. 6. Bersiul di tengah malam. Nah, kalau yang ini pasti banyak yang sudah tahu tentang hal ini, ya. Entah mempercayai ataupun tidak, pastinya kamu sudah mendengar tentang hal yang bahwa bersiul di tengah malam itu bisa memancing datangnya hantu untuk datang. Karena apa? Karena beberapa orang mempercayai siulan saat tengah malam itu sama halnya yang bersiul itu mengajak bermain si hantu tersebut. Makanya hantu itu akan datang jika ada seseorang yang bersiul di tengah malam. Dan ini dipercayai oleh beberapa masyarakat Indonesia. Bagaimana kalau menurut kamu? Langsung saja komen di bawah. 7. Bercerita tentang hantu. Nah, kalau ini dari beberapa kamu pasti pernah mengalami tentang di saat mungkin kamu ngumpul bersama teman-teman kamu, bersama saudara kamu di luar, ya. Kamu dengan teman kamu asik membicarakan tentang hal horor ataupun hal-hal hantu mistis. Nah, tiba-tiba bulu kuduk kamu merinding, kamu tiba-tiba merasakan merinding di saat kamu bercerita tentang hantu. Nah, konon katanya di saat ada seseorang yang berbicara tentang hantu, berbicara tentang mistis pada tengah malam ataupun pada malam hari, itu si hantu pun dia terasa bahwa ada yang menggosipin dia. Nah, ini kepercayaan beberapa orang ya tentang bahwa hantu itu juga merasakan bahwa dia digosipin seseorang. Nah, maka dari itu si hantu akan mencari sumber pembicaraan itu, mencari sumber gosip itu. Dan setelah itu si hantu akan memandangi terus, memantau orang yang sedang membicarakan dia. Nah, ini kepercayaan beberapa orang. Bagaimana kalau menurut kamu tentang hal ini? Karena saya pun sendiri juga pernah, ataupun dari beberapa kamu juga pernah di saat kita ini asik ngobrolin, asik bercerita tentang hantu, tentang hal-hal mistis. Nah, tiba-tiba kita ini merasa merinding, bulu kuduk kita berdiri. Nah, disitulah ternyata dari beberapa orang bahwa hantu itu memang datang dan memantau kita, dan terlebih ada juga tiba-tiba dia datang ikut berkumpul di tempat bercerita itu. Nah, ini dipercaya beberapa sebagian orang. 8. Mandi saat tengah malam dan posisi gelap. Nah, kalau yang ini pastinya kalau enggak pas waktu mati lampu ataupun pas saat pulang berpergian. Nah, coba
Ada yang berani nggak nih mandi tengah malam posisi lampu mati? Nah, dipercayai beberapa orang bahwa kamar mandi itu adalah tempat di mana makhluk halus itu bertempat. Nah, dan jika memang ada beberapa kamu yang berani ataupun pernah mengalami tentang mandi di tengah malam dengan posisi lampu gelap. Nah, tiba-tiba saja bulu kuduk ini merinding. Dan mungkin kamu pun merasakan bahwa kamu itu ditemani, kamu merasa ditemani. Ada seseorang yang menemani kamu saat kamu mandi di tengah malam dan posisi gelap. Coba kalau ada yang berani. Percaya atau tidak? Langsung saja komen di bawah. Bagaimana menurut kamu tentang hal ini? 9. Bermain jailangkung. Nah, pasti dari beberapa kamu sudah banyak tahu ataupun mengerti ataupun mendengar tentang jailangkung. Nah, terlebih di saat bermain jailangkung tanpa menggunakan boneka, itu juga bisa mendatangkan hantu untuk datang. Karena apa? Karena nyanyian ataupun amalan yang di saat kita melakukan jailangkung itu sama halnya itu adalah suatu amalan yang memang itu ditujukan untuk mengundang hadirnya hantu itu untuk datang. Ya, mungkin dari beberapa kamu di saat masih kecil, di saat kamu masih remaja, kamu pernah melakukan hal ini. Dan bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi? Komen di bawah tentang pengalaman kamu. Dan ini pun dipercayai beberapa masyarakat dan banyak juga yang mempercayai tentang jailangkung ini. Jailangkung adalah sesuatu hal yang bisa mendatangkan hantu untuk datang meskipun tanpa menggunakan boneka. Nah, inilah 9 hal mistis yang mampu mengundang datangnya hantu tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, dan tanpa kita duga. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu, bisa menambah wawasan dan pengetahuan kamu, dan agar kita lebih bisa berhati-hati dan waspada saat melakukan apapun. Oke? Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.